Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa kabar anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat dalam belajar. Senang sekali ustazah bersama kalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema 4, globalisasi, dengan materi subtema 3 PB 456. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang soleh dan soleha, pada tema 4 globalisasi subtema 3 PB 456, KD yang akan kita pelajari adalah PKN 3.3 dan 4.3, SBDP 3.1 dan 4.2. Adapun tujuan pembelajaran, setelah menonton video, siswa dapat memahami dan menyampaikan manfaat keberagaman sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian memahami dan membuat reklame. Ananda yang soleh dan soleha, mari kita mentadaburi Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamal adamal asma'a kullaha thumma aradahum alal malaikati wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, yang artinya dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ananda yang soleh dan soleha, semoga bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Materi tema 4, subtema 3 PB 456 yang akan kita bahas adalah tentang contoh sikap cinta tanah air dan contoh membuat brosur dan poster. Oke, sekarang kita lanjut dengan contoh sikap cinta tanah air. Yang pertama, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal keberagaman. Pada saat ini kita dituntut bangga sebagai bangsa Indonesia. Dengan cara apa kita bangga sebagai bangsa Indonesia? Apabila kalian seorang siswa, maka bangga sebagai bangsa Indonesia bisa dilakukan dengan tata cara melaksanakan upacara bendera. Kemudian contoh sikap cinta tanah air yang kedua adalah menjaga nama baik tanah air. Nah, dalam hal menjaga nama baik tanah air ini, contohnya nih, bagi orang yang mempunyai prestasi. Apabila kita masih belum bisa berprestasi, minim kita tidak merugikan keluarga kita, masyarakat, kalau skup yang lebih besar negara. Maka jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Oke, cinta tanah air yang ketiga, yaitu menggunakan hak pilih dalam pemilu.
Ini contohnya apabila kalian nanti sudah berusia 17 tahun ke atas. Tapi ketika di sekolah biasanya ada pemilihan ketua kelas. Nah, itu termasuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan ketua kelas. Selanjutnya, yang keempat adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Ini pada menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, karena negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, maka segala aturan yang ada harus patuh kepada hukum yang berlaku. Ini contohnya pejabat yang sedang disumpah menggunakan Al-Quran. Apabila kita sudah bersumpah dengan Al-Quran, maka segala hal yang kita putuskan harus mengacu kepada Al-Quran. Mudah-mudahan anak ustazah yang soleh dan soleha kelak bisa menjadi pemimpin yang amanah ya. Oke, lanjut. Contoh sikap cinta tanah air yang kelima, yaitu aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan ini misalkan ini perbaikan jalan raya atau perbaikan pos kamling dan lain-lain. Selanjutnya, menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Nah, ini contoh kalian kemarin yang belajar Zoom. Nah, ini sebagai wujud cinta tanah air. Mengapa? Karena menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh kelak akan melahirkan para ahli sesuai bidang masing-masing. Lanjut, contoh cinta tanah air yang ketujuh adalah melestarikan kebudayaan. Nah, kita harus cinta kepada budaya yang ada di Indonesia, bukan mengacu kepada negara lain. Contohnya yang saat ini lagi booming Korea ya, itu mohon dihindari, tetap mengutamakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini contohnya bisa menanam bakau. Atau selain itu kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, selain itu contoh sikap cinta tanah air yang ke-9 adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama. Ingat, dalam hal kerukunan antar umat beragama ini hanya berbatas pada kegiatan muamalah. Sementara untuk kegiatan yang sikapnya hubungan kita kepada Allah atau hablum minallah tidak boleh dicampur adukan. Lanjut ya, cinta tanah air yang ke-10 adalah hidup rukun dan bergotong royong. Ini bisa kita mulai dari lingkungan kita di rumah, misalkan kegiatan kerja bakti, bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah, untuk mewujudkan contoh sikap cinta tanah air tadi agar bisa diketahui oleh daerah yang lain, maka kita harus membuat brosur atau poster. Nah, sekarang bagaimana kita membedakan brosur dan poster itu? Kalau brosur itu ditampilkan dalam ukuran yang lebih kecil, bentuknya kertas yang biasanya bisa dilipat. Sedangkan pada poster ditampilkan dalam ukuran kertas yang lebih besar, seperti kertas A1, A2, A3, dan 4. Sedangkan tujuan daripada brosur dan poster ini adalah untuk pemberitahuan atau sumber informasi. Nah, ini contoh brosur ya. Hemat energi, matikan lampu dan AC saat tidak digunakan. Kemudian contoh yang kedua, berpikirnya global namun bertindak secara lokal. Jadi menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele, gambarnya jelas dan menarik. Lanjut contoh poster. Stop global warming. Nah, ini bumi semakin panas, maka kita
jangan banyak membuang sampah atau memproduksi sampah plastik karena tidak bisa terurai. Lanjut, jaga hidup kita, jaga bumi kita. Maka agar bumi kita ini senantiasa terjaga kehijauannya, kerindangannya, maka jangan mengeksploitasi bumi dengan banyak merusak apa yang sudah Allah berikan. Oke, anak Ustazah yang soleh dan solehah, untuk tugas kalian nanti adalah membuat poster. Temanya tentang globalisasi, bebas aja ya. Untuk waktu pengumpulannya insya Allah sampai akhir bulan ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih sudah menyimak apa yang telah Ustazah sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam belajar. Ustazah akhiri sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa untuk senantiasa tetap mengingat Allah dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.